Oke, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Sekarang tiba saatnya kita untuk kembali mengisi beban kinerja dosen untuk semester ganjil 2021-2022. Pada kesempatan kali ini saya sengaja membuat video tutorial cara pengisian dan serba-serbi terkait PKD agar memudahkan bagi Bapak Ibu yang belum paham betul terkait sistem pengisian PKD di Sister. Oke, saya akan coba share screen Bapak Ibu ya. Silakan Bapak Ibu membuka sister.isi.ac.id, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Kalau sudah, login dengan akun yang sudah dimiliki. Nah, setelah login, kita akan ada tampilan seperti ini. Nah, untuk keperluan BKD, hal pertama kali yang perlu kita lakukan adalah klik layanan BKD dan pilih rekap kegiatan. Cara mengisi BKD lewat aplikasi Sister relatif lebih mudah Bapak Ibu, karena kita cukup klik satu tombol saja maka semua sudah terekap. Oke, yang pertama kita menuju pada ini, belum diisi, isi laporan kinerja, maka kita klik. Nah, tampilan akan seperti ini. Nah, inilah halaman di mana kita akan merekap kegiatan kita selama 1 semester. Ada pendidikan, penelitian, pelaksanaan pengabdian, penunjang, kewajiban khusus, dan simpulan. Di sini juga ada informasi kapan kita bisa menarik kinerja kita. Nah, penarikan kinerja tanggal 1 Agustus sampai 31 Januari 2022, artinya kita bisa klaim kegiatan kita yang terkait dengan Tridharma itu antara tanggal 1 Agustus sampai 31 Januari di 2022. Nah, caranya bagaimana? Cukup satu klik maka semua akan terekap ya. Ini kita cukup klik ini, tarik kinerja dari portofolio. Tapi dengan catatan begini Bapak Ibu, Bapak Ibu rutin mengisi kegiatan di sini. Nah, ini adalah fitur-fitur untuk kita mengisi portfolio. Misalnya, sebelum saya ke sini ya Bapak Ibu, saya akan terangkan dulu di bagian kolom-kolom sini. Nah, di pelaksanaan pendidikan ini ada bagian pengajaran, bimbingan mahasiswa, pengujian, visiting scientist, pembinaan, bahan ajar, data sharing, orasi ilmiah, pembimbingan dosen, dan tugas tambahan ini harus Bapak Ibu isi, harus terisi. Ada beberapa nanti ini akan diisi oleh operator prodi. Seperti pengajaran itu otomatis sudah ada, yang mengisi dari operator prodi, kita ngajar apa, kita bimbing siapa, kita nguji siapa, sudah ada. Berikutnya di bagian penelitian Bapak Ibu juga harus terisi. Di bagian penelitian ini ada 3 aspek, yaitu penelitian. Nah, penelitian seperti ini Bapak Ibu ini harus terafiliasi dengan LPPM atau dengan pusat. Nanti akan seperti ini dari setiap semester, setiap tahun Bapak Ibu ada penelitian untuk bidang keilmuan apa. Nah, nanti ini bisa diklaim untuk kegiatan BKD. Dan ngisinya harus pas. Isinya harus ada surat tugasnya, harus ada buktinya. Kalau tidak nanti akan tertulis seperti ini. Berikutnya, kalau tidak punya penelitian bagaimana? Kalau tidak punya penelitian bisa dengan publikasi karya, Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Publikasi karya bisa berupa apa? Banyak publikasi karya, bisa klik tambah di sini untuk ngecek. Nanti Bapak Ibu untuk publikasi karya bisa berupa book chapter, hasil penelitian, bisa jadi editor, bisa menjadi perancang karya. Kita tunggu dulu, ini masih loading. Agak sedikit lama, ditunggu dulu. Nanti juga jenis publikasi juga Bapak Ibu bisa memilih book chapter nasional, jurnal terakreditasi, buku referensi. Yang jelas publikasi ini harus sesuai dengan kewajiban khusus Bapak Ibu. Misalnya kalau lektor kepala, berarti publikasinya harus minimal Sinta 2. Kalau lektor, Sinta 4. Kalau asisten ahli, cukup jurnal terakreditasi. Nah, ini sudah terbuka. Pelaksanaan penelitian. Nah, milih yang mana? Nah, ini pilihannya banyak. Nanti Bapak Ibu tinggal memilih apa yang sudah ada di fitur ini. Ini ya, nanti tinggal diisikan masing-masing. Dan jangan lupa, filenya, dokumen, keterangan, termasuk nama dosen. Jika ada anggota dari dosen lain bisa tambahkan. Anggota dari mahasiswa juga bisa ditambahkan. Berikutnya di bagian ini Bapak Ibu, paten atau HKI. Nah, paten HKI ini bisa berisi tentang karya Bapak Ibu. Dengan catatan karya Bapak Ibu sudah diunggah di Digilib atau di digital library-nya ISI. Misalnya, kemarin saya mengikuti pameran tingkat internasional, maka bisa masuk sini dengan catatan seperti ini. Klik data untuk saya bisa menunjukkan isinya. Masih loading. Ini misalnya video dokumentasi waktu acara dengan Silpapan University.
dokumentasi harlah. Jadi karya-karya kita termasuk ketika kita ikut kepanitiaan, ada karya foto, karya desain, bikin katalog dan segala macam bisa. Nah, tautan eksternalnya apa? Nah, ini sudah ada tautan eksternal. Nah, ini kita unggah mandiri Bapak Ibu. Harus ada ini dulu. Oke, berikutnya penelitian sudah semua. Nah, pengabdian ini kalau yang atas ini seperti ini isinya harus terafiliasi juga dengan kampus. Ada kelompok bidang, afiliasinya harus ada. Terus pengelola jurnal, misalnya Bapak Ibu menjadi pengelola jurnal bisa dimasukkan. Juga pembicara itu juga bagian dari pengabdian, juga jabatan struktural. Lalu penunjang, ada penunjang lain, penghargaan dan anggota profesi. Nah, seperti juri-juri, seperti Bapak Ibu mengisi kegiatan di luar, ini misalnya seperti punya saya, ada juri, penyusun dokumen, juri-juri itu masuk ke penunjang. Nah, kalau sudah fitur ini Tridharma plus penunjang sudah diisi semua, maka BKD bisa dikerjakan Bapak Ibu. Cukup klik tarik portofolio. Nah, ini tarik kinerja dari portofolio. Punya saya sudah saya tarik semua. Jadi kalau saya klik, ya tarik kinerja. Nah, tidak ada kinerja baru karena sudah saya tarik semua. Di pelaksanaan pendidikan sudah ada. Nah, hanya saja ada yang merah karena kita belum unggah bukti ajar seperti surat tugas maupun surat keterangan mengajar. Itu akan masih merah. Nah, ini misalnya di pengembangan bahan kuliah. Saya pernah membuat modul penelitian tentang MBKM, ini bisa dijadikan isian. Terus di pelaksanaan penelitian, Bapak Ibu, saya nulis book chapter, saya menulis jurnal Sinta 2, masuk. Nah, saya juga ikut pameran, maka masuk ke bagian penelitian. Sudah terekap, sudah tertarik dari portfolio. Nah, pelaksanaan pengabdian, ini saya tidak ada, jadi pengabdian opsional bisa ada atau bisa tidak. Nah, penunjang ini, nah, seperti penunjang yang merah-merah ini, misalnya merah berarti kurang bukti pendukung, tinggal ditambahkan nanti dilengkapi. Nah, Bapak Ibu yang kewajiban khusus asisten ahli, kewajiban khusus lektor dan lektor kepala harus dipenuhi. Karena itu berlaku 3 tahun Bapak Ibu. Jadi misalnya punya saya nih modul ajar, ini berlaku 2021 sampai 2024. Jadi hitungannya kewajiban khusus ini terpenuhi selama 3 tahun Bapak Ibu ya. Ini misalnya ini berlaku sampai 2024. Jadi bagi Bapak Ibu yang punya luaran, punya publikasi, punya buku itu berlaku 3 tahun. Dan tinggal klik simpulan. Nah, ini simpulan saya Bapak Ibu. Nah, kan bebannya lebih nih. Nah, tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan, melebihi batas kewajaran. Nah, ini nanti tinggal diklik. Biar nggak beban lebih bagaimana? Ya kembali lagi, oh ini di bagian pendidikan. Klik pendidikan. Nah, di sini kan selesai ya, klik aja. Pilih gagal atau beban lebih, berarti terus beban lebih, ubah status. Nah, otomatis pasti nanti di simpulan juga skornya akan berbeda, akan berkurang. Begitu seterusnya. Tuh, beban lebih berapa nanti tetap akan M. Nah, kalau sudah selesai semua, sudah merasa yakin, tinggal klik simpan permanen. Punya saya belum simpan permanen Bapak Ibu, karena untuk surat tugas dan keterangan mengajar belum ada. Nah, kira-kira begitu untuk pengisian BKD. Cukup mudah bukan? Oke, nanti jika ada pertanyaan bisa japri saya, bisa mengumpulkan berkas-berkasnya untuk diunggah. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Selamat mengisi BKD.